Selamat pagi teman-teman. Sorry ya, udah lama nggak buat YouTube karena memang bingung, nggak ada bahan. Tapi kali ini ada bahan untuk teman-teman pemula. Ini adalah Peak Week persiapan PON Aceh Medan 2024 yang akan dilaksanakan tanggal 10 dan tanggal 11, timbang badan tanggal 8. Perlu digarisbawahi ya, ini adalah Peak Week dalam keadaan natural. Dalam keadaan natural, karena memang pada saat persiapan ini saya itu sudah melepaskan steroid dari bulan Mei, bahkan diet dari bulan Maret. Peak Week sekarang tanggal 3, dari tanggal 3 sampai tanggal 10 yaitu 10 pertandingan, berarti ada 7 hari ya. Saya akan bahas pertama dari ke pola makan dulu. Pola makan dari tanggal 3 sampai tanggal 6, karena tanggal 7 kontingen Bali berangkat ke Medan. Dari tanggal 3 sampai 6 kita bahas dari karbohidrat dulu. Karbohidrat yang saya makan itu 1 kali berat badan, dan kebutuhan sehari itu kalau nggak salah 300 gram. Dan saya pemakannya karbohidrat glukosa indeksnya rendah. Itu 300 gram itu saya bagi 3 pagi, sesudah latihan siang sama malam. Jadi 100 ditimbang mateng ya, timbang mateng. Dan lalu nanti tanggal 7 kan berangkat tuh kita kontingen Bali. Saya melakukan zero karbo. Jadi yang dimakan hanyalah protein dan sayur aja sesuai dengan kebutuhan saya. Fungsinya buat apa zero karbo? Fungsinya adalah sebenarnya tujuannya untuk merangsang tubuh kita yang nanti pada saat fase loading itu menyerap glycogen itu menjadi lebih sensitif. Jadi lebih banyak yang diterima, lebih sensitif. Begitu tujuannya zero karbo. Tapi tentunya zero karbo juga harus dilihat dalam keadaan tubuh kita, nggak semua orang cocok. Tapi tujuan sainsnya begitu, untuk menyerap glycogen lebih banyak agar lebih sensitif tubuh kita ketika nanti fase loading datang. Tapi zero karbo juga nggak boleh 2 hari, biasanya cuma 1 hari. Itu zero karbo. Untuk karbohidrat. Lalu karbohidrat di tanggal 8, kan tanggal 8 kan timbang badan tuh. Ada waktu 2 hari untuk loading, tanggal 8 dan tanggal 9, karena tanggal 10 tanding. Nah, tanggal 8-nya kan pas loading pertama tuh. Di dalam sains itu kita butuh glukosa indeks yang tinggi untuk mengisi glycogen yang kosong secara cepat dengan menggunakan glukosa indeks yang tinggi, yaitu biasanya nasi putih. Biasanya begitu. Jadi memang dihantam dulu sesuai dengan ukuran masing-masing. Jadi nggak asal hantam ya, nggak asal banyak gitu. Semuanya ada ukuran masing-masing. Kalau saya biasanya butuh sekitar karbohidrat itu ya butuh sekitar 800 sampai 1 kilo dalam keadaan tubuh saya. Itu ditimbang secara matang di hari pertama. Lalu di hari kedua, secara sains ya, itu harus distabilkan. Biasanya saya menggunakan makanan yang glukosa indeksnya rendah. Biasanya kalau nggak ubi-ubian, nasi merah, nasi porang, nasi biryani gitu-gitu yang kalorinya lebih rendah. Tujuannya apa? Tujuannya gini, untuk menstabilkan insulin. Karena kalau misalnya insulin kita nggak stabil atau cenderung naik, maka yang terjadi spillover. Ripet yang sudah didapat itu tertutup karena glukosa yang tinggi gitu. Jadi yang saya lakukan adalah seperti itu. Jadi fase pertama GE tinggi dulu, fase kedua menstabilkan dengan menggunakan GE yang rendah, distabilkan insulinnya. Itu untuk karbohidrat ya. Lalu kalau protein, saya biasanya 1 bulan menjelang event itu menggunakan ikan. Saya lebih suka ikan laut gitu. Yang kemarin ikan lautnya apa ya? Kakap, tenggiri ya. Tenggiri. Sama kadang-kadang salmon juga ya. Dori juga tapi nggak begitu banyak ya, karena proteinnya rendah. Jadi saya lebih senang ke ikan laut kayak kakap, tenggiri gitu. Kebetulan di Bali kayak gitu tuh lebih murah.
gitu, seperti itu. Jadi sehari kemarin saya butuh berapa ya? Dari tanggal 3 sampai tanggal 7, protein saya itu sehari sekitar 700 sampai 800 gram ya. Iya. Itu dibagi 4. Jadi, tapi ditimbang matang ya. Pagi, siang, sore, malam gitu. Saya timbang. Tapi kadang ikan agak lebih sedikit. Ikan agak lebih sedikit ya. Berarti sekitar 700 sampai 800 gram sehari kan? 700 sampai 800 gram sehari ikan itu saya teflon atau apa. Kebetulan istri saya sama ibu saya pintar masak, dia nggak pakai gula, nggak pakai garam, nggak pakai minyak, bisa dikuah, bisa di bumbu merah dan lain, jadi nggak bosan, tetap aman sodiumnya. Lalu di saat fase loading tanggal 8 tanggal 9 itu protein udah nggak penting, tetapi harus hati-hati. Terlalu banyak makan daging maka terlalu banyak kreatin maka akan jadi basah, hati-hati pada saat loading. Jadi sebenarnya loading itu adalah yang dibutuhkan adalah karbohidrat, lemak, protein itu hanya untuk mengenain makan aja sebenarnya, sama biar enak makannya, sama sodium secukupnya. Saya biasanya gini, lemak itu pada fase loading butuh sehari itu sekitar 50 gram. Saya bisa ngambil dari alpukat kalau nggak kacang-kacangan yang di roaster itu. Lalu sodiumnya saya bisa mengambil dari udang kukus. Nanti saya dari sini sama istri saya dibawain udang kukus yang sudah sudah divakum, jadi aman untuk dibawa, jadi biasa nggak susah di sana. Tinggal dipanasin doang, udah tinggal makan nanti. Karena saya lebih senang mengambil sodium dari udang, gitu ya. Jadi tadi makan udang dan lain-lain. Lalu untuk air, nah ini saya sempat bingung nih ya. Saya kan natural kan juga jarang ya, karena saya selalu pakai menggunakan PID. Ini karena mau pola aja pakai natural. Saya konsultasi ke Mas Wayan, emang dia benar-benar natural, ke Mas Yoyo dan Pak Gun di Jogja. Mas Wayan tahu lah, mungkin teman pada tahu lah Mas Wayan. Saya tanya soal air. Mereka itu tidak mengurangi air, tapi tidak menggelonggong. Gelonggong itu artinya tidak dipaksakan untuk minum, tidak. Jadi kalau haus ya minum, tapi tidak dipaksakan. Jadi tidak menahan, tidak juga melebihkan. Haus ya minum, begitu. Itu sampai nanti fase loading. Haus minum. Itu kata mereka. Oke, saya percaya karena mereka sudah menerapkan natural sudah dari lama, bahkan sampai sekarang masih natural. Dan sering juara mereka begitu, ya. Udah. Nah, terus ada yang namanya teori flash water. Nah, kenapa teori flash water ini digunakan di luar negeri? Karena kebanyakan orang yang menggunakan PID. Karena yang namanya steroid atau PID itu mengandung retensi air yang tinggi. Nah, makanya mereka banyak menggunakan metode flash water, di mana secara sainsnya flash water itu adalah minum air sebanyak-banyaknya, biasanya 7-10 liter dalam sehari. Jangan sayang. Biasanya 7-10 liter dalam sehari, itu biasanya 4 hari. Biasanya 4 hari, di hari awal peak itu 4 hari itu mereka melakukan flash water dengan tujuan sebenarnya 2 hal. Satu, membuang sodium dan natrium yang tersimpan dan tersisa dalam tubuh kita, baik itu dari makanan maupun dari steroid maupun dari peptid ataupun HGH. Yang kedua, sebagai cadangan atau penyimpanan di dalam otot. Ketika nanti otot sudah cukup air, maka yang lainnya akan dibuang. Kan begitu. Baru nanti di hari ke H-3 menjelang event itu mulai ada pengurangan sedikit. Tapi kalau natural kan nggak pakai PID, otomatis retensi airnya sudah terukur kan begitu. Jadi nggak perlu, bener juga sih, make sense juga kata Mas Wayan, dalam arti nggak perlu melebihkan air, nggak perlu juga mengurangi kan gitu. Yang penting nggak digelonggong seperti itu. Lalu untuk buah, saya selama peak week ini buahnya yang beri-berian kayak strawberry, kiwi yang kecut-kecut itu yang nggak manis lah. Itu bisa untuk snack sih, tapi nggak berlebihan juga, secukupnya aja buat ngenakin aja sih gitu. Tapi paling banyak strawberry ya, karena gampang dicari strawberry. Lalu suplemen. Kak, Dek, Kakak, tolong ambil suplemen papa dong, suplemen papa mana? Suplemen. BCAA. Oh, BCAA. Di kulkas. Enggak, BCAA-nya itu mana? Bawah sini. Iya, saya. Nah, ini adalah Aminoful EA dari Update Nutrition. Saya pakai ini sampai hari H ya. Kenapa saya pakai? Karena di sini sodium sama saltnya itu 0.
beda dengan BCAA. Kalau BCAA masih ada sekitar 4 gram. Nah, kenapa pada saat peak week BCAA nggak dipakai, tapi lebih menggunakan Aminoful EAA ya dari Update Nutrition. Karena memang dia 0 semua, jadi nggak ada masalah sampai hari H. Aman, ini saya minum, serius. Coba yang sini ya, nih kalau nggak percaya. Nanti saya latihan, saya tetap minum. Dan biasanya saya campur strateginya dengan air lemon, karena air lemon itu mengandung diuretik alami. Nah ini nanti saya bawa pada saat latihan sampai hari H. Saya minum ini ya. Itu. Dan saya juga masih minum whey protein loh, nggak percaya. Saya masih minum ISO XP dari Update Nutrition, karena ISO XP itu dia per servingnya itu di bawah 100 kalori, per servingnya hanya 90 berapa ya, saya lupa, kecil banget. Lalu sodiumnya hanya 0,01 berapa gitu, kecil. Jadi saya masih minum sampai nanti pada saat fase loading saya masih minum. Jadi memang benar ketika ada yang bilang bahwa teori mengatakan suplemen dilepas, ya karena memang ada suplemen yang karbonnya tinggi, kalorinya tinggi, lalu sodium tinggi. Tapi kalau kayak gini, yang saya pilih ini, Update Nutrition ini dari UK ini, nggak perlu takut karena sodium semuanya 0 semua. Jadi bisa dipakai. Jadi kita nggak kehilangan nutrisi pada saat hari H. Tetap pumping bagus. Gitu. Lalu untuk latihan. Di saat big latihan udah nggak bisa berat. Saya latihan hanya main repetisi yang banyak. Bebannya hanya menengah. Jadi saya latihan itu 5 hari, lalu 2 hari pada saat fase loading saya nggak latihan. Dan selama 1 bulan itu atau peak itu saya banyakin sauna dan jemur juga. Jadi latihan nggak begitu banyak. Nah, ini yang paling penting. Ketika kamu mengikuti kelas main klasik atau main atletik fisik yang pakai short pant, mungkin juga binaraga ya untuk pemula ya. Latihan kaki itu biasanya saya lakukan itu 1 minggu menjelang event, habis itu off. Jadi 1 minggu sebelum event itu saya latihan berat, latihan kaki itu latihan kaki berat. Lalu habis itu saya nggak latihan kaki, saya off kan saya kaki selama seminggu sampai hari H. Lalu kardio pun juga aku H-5 atau H-6 sudah nggak kardio lagi, biar supaya kaki juga nggak terlalu capek kalau aku main atletik fisik atau main klasik. Lalu main upper body ya kayak biasa aja, tetap coba dilatih tapi nggak terlalu berat supaya nggak terlalu pecah ototnya, hanya sekedar pumping aja, bebannya ringan sampai sedang lah, sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Repetisinya agak banyak, itu aja. Lalu banyakin sauna dan jemur juga. Seperti itu. Jadi itu yang saya lakukan nanti dari tanggal 3 sampai tanggal 7. Nanti pada saat loading tanggal 8 sama 9, bahkan pada saat pertandingan nanti saya akan rekam juga. Tanggal 8 saya rekam, tanggal 9 saya rekam, tanggal 10 nanti saya rekam juga, begitu. Jadi semoga informasi ini bisa membantu teman-teman di saat peak week ya. Ini peak week yang terbaru saya, untuk persiapan pun di garis bawahnya adalah natural. Tapi mungkin yang menggunakan PID juga mungkin bisa memakai ini sih sebagai acuan untuk pemula ya. Thank you. Selamat pagi. Sekarang tanggal 4 ya. Ya sedikit kaget sih, karena kemarin itu tanggal 3 dan tanggal 2 itu timbang badan masih 77, dan karbohidratnya masih di kalau nggak salah masih di 300. Yang tanggal 3 masih 300 ya kemarin ya? Iya. Oh enggak dong. Tanggal 3 itu 400. Kemarin 400. Oh, tanggal 2 tuh sekitar tanggal 2 masih 150 ya? Tanggal 2 masih 150 ya? iya. Tanggal 2 kemarin itu September itu masih 150 gram, hitung matang itu sehari. Lalu kemarin tanggal 3 karena saya naikin menjadi 300. Saya pikir akan ada kenaikan timbangan ya. Salah sayang. Enggak ya? 400 ya? Kemarin itu 400. Oh, jadi tanggal 3 kemarin 400. Saya berharap akan ada kenaikan timbangan. Tapi ternyata pas tadi pagi nimbang itu 76,80 ya, sedikit kaget juga ya. Tetapi walaupun timbangannya turun, badan saya tuh nggak lemes, enak, enjoy gitu. Saya berpikir karena saya melakukan sauna pagi dan sore, itu saya banyakin sauna karena dengan tujuan untuk mengurangi retensi air. Sehingga kulitnya menjadi makin menipis terus. Mungkin itu yang menyebabkan timbangan saya menjadi turun angkanya. Tetapi badan tetap enak, tetap pumping. Nah, untuk tanggal 4 ini saya mau coba trial and error lagi. Karbonnya saya naikin jadi 600 gram per hari ya, ditimbang matang ya. Jadi nanti ini pagi ini 200 sama putih telur.
Kulit telurnya sekitar 5 atau 4 tadi. Lalu nanti siang 100, sebelum latihan sore 100, malamnya 200 lagi. Saya mau coba dan nanti tanggal 5 itu berarti seberapa saya nggak tahu. Besok saya kasih tahu lagi ya. Dan yang ini nasinya itu kita campur ya, nasi putih sama nasi merah ya, Mi? Ya, Mi. Nasi merah apa, nasi merahnya lebih sedikit ya? Iya, nasi merah sama apa? Oh, nasi merah sama basmati. Oh, berarti nasinya yang saya makan ini basmati sama nasi merah. Ya tentunya glycemic indexnya rendah, bagus. Bagus. Jadi besok saya laporan lagi ya untuk tanggal 5-nya. Thank you. Ini dia makan siang, sore, malam ya begini. Ini nasi berapa ya? 150 ya untuk tanggal 4 sekarang. Ini sayurnya begini, pakai acar. Ini minumnya jeruk lemon anget. Nah, ini saya makan proteinnya begini nih. Ini kuah kuning ya, tapi nggak pakai garam, nggak pakai gula, nggak pakai minyak. Jadi lebih enjoy. Ini bumbu merah. Ini nggak pakai sama ya, nggak pakai minyak, nggak pakai garam, nggak pakai gula, hanya bumbu doang, bumbu rempah. Jadi kita harus smart dalam mengolah makanan. Bukan saya sih, tapi istri saya dan ibu saya yang mengolah. Ini pick-pick loh ya. Ini pick-pick seperti ini. Enjoy. Ini ya, pagi ini tanggal 5 bulan 9. Literal timbangannya. Misi sayang, Papa mau nimbang dulu. Papa nggak pakai celana. Papa nggak pakai celana. 7720. Papa ya pakai celana dalam lah, namanya nimbang kok. 7720 ya. Oh dia tanggal 5 bulan 9. Oh, untuk week makanan tuh selalu ditimbang sama istri, ditimbang. Pagi ini berapa yang? 150 ya. Ngopi juga. Jadi tiap pagi ya sarapannya kayak gini. Jangan malu untuk menimbang makanan karena itu penting. Nah, ini buat latihan. Itu yang saya bilang, Aminoful EAA. Nih, sodiumnya 0 semua nih. Tuh, sodiumnya 0. Jadi aman buat peak week sampai hari H. Tanggal 6 ya, bulan 9. Lihat timbangan. Mantap. Nah, ini ya, lihat tanggal 6 bulan 9 ya, kelihatan ya, tuh ya, tanggal 6 bulan 9. Ini makan siangnya. Makan siangnya nasinya kali ini 150 gram lagi. Sambal, ini sambal tomat, banyak tomatnya, nggak pedes, nggak pakai garam. Yang ini pakai gula yang ya? Pakai gula ya sambalnya ya? Oh, gula stevia berapa satu ya? Oh, sedikit aja. Terus ini ikan teflon, ikan laut. Ini sayurannya ini sama ada tahu tempe. Jadi kayak gini makan siangnya untuk tanggal 6. Sama makan malam juga ntar kayak gini makan malam. Karbonya sama gitu ya. Pokoknya yang aku karbonya sehari berapa ya? Sekarang ini? Ini 150 berarti Totalnya berapa? Udah 300. Berarti 600 totalnya ya? Ya, 600. Jadi totalnya dari kemarin juga 600. Tapi ini karbo GI rendah. Selamat pagi. Sekarang kita lihat tanggal 7 bulan 9. Dia kayak tanggal 1 sih, tapi dia tanggal 7 bulan 9. Karena nanti keberangkatan saya ke Medan. Kita lihat timbangannya berapa. Oke, naik perlahan. Selamat pagi. Sekarang nggak kelihatan mana. Sekarang tanggal 7 ya tuh. Tanggal 7 ini sarapan saya. Tanggal 7 ini metode saya adalah zero karbo atau nggak pakai karbohidrat, hanya protein dan sayur. Karena tanggal 8 saya timbang badan. Dan nanti di perjalanan itu saya sampai Medan itu jam 7 malam. Dan istri saya sedang membuatkan bekal. Apa aja yang dibuatin yang? Bawa salad. Hah? Bawa salad. Terus
Proteinnya apa yang? Protein kakak sama sama. Nah ini dia bumbu rempah ya. Sama di air fryer ya. Iya. Terus di vakum. Iya. Nah, jadi bekal saya nanti untuk selama perjalanan. Makasih yang. Yoi. Ini dia bekal untuk hari ini. Kayak mau camping yang? Iya, alhamdulillah. Kayak mau camping ya Pak? Iya. Ya Mi? Kayak mau camping Mi? Enggak tahu. Saya kan teh. Di bandara aja habis. Saya nggak tahu. Iya iya. Sampai berantakan rumahnya gara-gara nyiapin ini. Berangkat dulu. Hari ini ke Medan. Sepatu udah kok tuh aman tuh. Ini enggak pakai. Ya nanti dulu. Tuh, doain ya. Ya. Selawat. Doain ya, tos. Satu. Mau main ke selawat. Adik, tos dulu apa? Super. Des, hari ini. Bapak belum cium. Ini dulu ya. Selamat yang banyak Ya, ya. 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 Kan aku ikut. Ya kan kamu nganter. Bentar ya. Hei, kamu belum pulang apa lu? Mau pulang apa dulu? Ya udah. Ada Jis, berangkat ya? Ya, sip. Oke. Alhamdulillah, serangkaian perjalanan jam 7 malam ini sudah mau landing. Tuh lihat, itu kota Medan di bawah. Kota Medan di bawah, luar biasa tuh. Ya, jadi ketika landing menuju ke hotel istirahat karena besok banyak banget kegiatan timbang badan, ngatur strategi loading dan lain-lain. Semua akan saya record ya sampai tanggal 10 selesai event ya. Oke, touchdown di Kuala Namu Medan. Dari sini kita mulai harus fight nanti tanggal 10. Semoga bisa mendapatkan emas. Tuh, kontingen Bali semua tuh, merah-merah. Oke banget, kontingen Bali semua. Oh ya, kontingen Bali semua. Sampai sana tuh. Oke banget. Bali juara. Selamat pagi. Sekarang tanggal 8, posisi udah di hotel, di Saka Hotel Medan. Nanti jam 1 mau timbang badan, jam 12 kita mau OTW ke venue buat timbang badan. Tadi pagi yang dimakan nasi sebanyak 150 gram, putih telur 3, sama minumnya kopi pahit 1 cangkir. Oh iya, sebelumnya nimbang badan dulu. Habis mandi, habis pup, nimbang badan tadi 76,8 karena kemarin tanggal 7 itu zero karbo ya. Jadi nanti kebutuhan karbo saya hari ini itu 1 kilo nasi putih matang. Pagi udah 150, tadi ini barusan ini saya makan sushi salmon sebanyak 5, dimana satu sushi salmon itu beratnya 30 gram. Ketika 150 udah 300, seperti saya masih kurang 700 gram lagi untuk loading. Nanti akan dimakan bertahap setelah timbang badan. Dan saya sekamar dengan Mas Adir. Mas Adir. Hey. Itu Mas Adir itu kelas 85 ya. Ya ini dia suasana di Fort Point Hotel atau tempat venue-nya. Karena mau timbang badan jadi ramai banget atlet. Untuk ke pon tuh. Sebelah sana tuh ramai banget. Alhamdulillah. Siap coach, siap coach. Sukses Mas Siap coach, siap. Pakai aja siap. Sukses Arifin. Siap. Kita fight. Nggak rugi penantian perjuangan yang melelahkan. Tadi harusnya maksimal saya di 80 kilo tapi ternyata timbangan 76,6. Nah, sekarang loading dulu. Nah, ini saya loadingnya ini. Wow. Mantap. Ya, pengen sushi. Saya hari ini pengen sushi. Saya timbang dulu. Ini
Satunya Tadi dia keluar, 20 saya nggak gram tahu. nasi dari nanti. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 50 gram lah, 160 gram aman. Minumnya ini Ya, Aminofull EAA dari Apple Nutrition plus lemon. bersama Mas Ya. Arifin. Dan ini udang teflon buatan istri, ini buat loadingan, mengambil sodium dari udang. Dan ini karbonnya tambahan 120 gram. Jadi loading pertama ini setelah timbang badan totalnya sekitar 250 gram, itu aja. Ya, sekarang jam 10 malam, udah kenyang banget. Udah loading, sore tadi loading sashimi sama sushi lagi karena lagi ngidam itu. Terus dibeliin istri daging sapi 400 gram. Saya makan nggak pakai bumbunya, hanya makan dagingnya aja. Sama tadi ada kentang, pakai kentang di mash, sama sayur juga. Lalu minumnya, hari ini minumnya agak banyak karena badan saya minta. Kalau nggak salah tadi minumnya sekitar hampir 2,5 liter sih minumnya. Cuman air saya campur Aminofull EAA dari Apple Nutrition sama air lemon, itu terus yang saya minum. Jadi saya nggak ada tahan air. Ini waktunya istirahat, vitamin udah masuk, melatonin udah masuk, semuanya tinggal tidur, relax, santai. Besok loading lagi, tapi saya akan memilih karbonnya yang glukose indeksnya rendah. Ya, sampai jumpa besok. Ya, sekarang tanggal 9. Ini jam 6 pagi, sarapannya telur 5, kopi hitam tanpa gula, sama ini saya bawa Critical Whey rasa popcorn dari Apple Nutrition. Jadi ini sarapan saya untuk tanggal 9. Oke, tanggal 9 ini mau pumping dikit, mau nge-gym di Olympus tempat Mas Dimas. Tuh, thank you Mas Dim. Thank you. Nah, udah dijemput dan ke gym gratis sama Mas Adirif juga. Oh, nggak kelihatan. Itu dia. Oke. Nanti habis nge-gym mau makan, terus mau ke sauna. Oke, hari ini jam 3:30 saya mau sauna, conditioning, mau nyantai aja. Besok saya tanding. Ini tempat saunanya keren banget di JW Marriott, ada sauna tim, itu banyak banget. Bisa tahu. Nyaman, tapi ya itu sih, ada kenyamanan, ada harga juga. Oke, hari ini tanggal 10, waktunya kita bertanding. Nanti jam 10 prejudging, finalnya jam 3. Semoga bisa mendapatkan hasil terbaik. Tadi sarapannya nasi putih secukupnya, lalu minum kopi juga sedikit aja karena hari ini juga minumnya hanya sekitar 500 sampai 600 ml. Memang saat hari memang ditahan minumnya. Sama ngambil sedikit, kayak tadi saya ngambil coklat karena saya pengen coklat dan lain-lain, itu aja sih. Sama bawa roti gandum dan lain-lain. Poinnya begini, usaha udah maksimal, doa udah, tinggal nanti perjuangan terakhir adalah pose di panggung sekeras-kerasnya, lalu sisanya pasrah sama Allah. Menang alhamdulillah, kalah ya latihan lagi, itu aja. Oke, pokoknya nanti semoga Allah memberikan saya terbaik, podium, amin. Venue di depan, saya lagi nongkrong di Starbucks karena sebelum nanti color atau pemanasan harus masuk air sekitar 250 ml. Ini saya ambil kopi, ya ini minum setengahnya aja sih, ya dikit-dikit aja minum untuk kebutuhan air pada saat hari H ini. Jadi totalnya kan tadi saya bilang 500 sampai 600 ml itu diambil pada saat pemanasan. Mudah-mudahan saya masuk final sehingga nanti minum 250 ml lagi, ya. Ini untuk tutorial di hari H. Event sudah terlaksana dengan baik, alhamdulillah masuk final. Penuh perjuangan, nurunin berat badan dari 88 kilo sampai ke 76 kilo dengan natural. Walaupun saya
cuma sampai final, tapi saya bangga dengan diri saya. Bisa juga ternyata natural, bisa kering maksimal, bahkan mungkin conditioningnya lebih bagus daripada teman-teman di final lainnya. Tapi ada yang kecewa di event PON ini, adalah kecewanya tidak ada tes doping. Ya semoga nantinya akan ada tes doping yang mungkin diselenggarakan secara diam-diam. Ya yang nantinya akan gimana ya? Ya nggak tahu lah, itu saya kecewa, tapi saya berbangga diri, saya bisa dengan natural dengan baik dan mengikuti rules PON dengan baik. Semoga Peak Week ini bisa menjadi acuan buat teman-teman pemula untuk menjadi lebih baik dari saya. Thank you.